Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru agama, khusus guru kita yang mulia, guru kita Ustaz Muhammad Tarzuki Habib Abdurrahman bin Ta'abud Habib Ali Al-Habib Habib Muhammad bin Al-Lel. Mari kita doakan para habaib kita, para alim ulama kita, guru-guru agama kita, ketua-ketua masyarakat kita, khususnya Sahibul Bait, Bapak Haji Bilasa keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni dosa kita, mengabulkan hati para habaib, para alim ulama kita, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat zahir batin, dan mudah-mudahan hajat hidup berataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hajat kita berataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis yang penuh berkah ini, di dalam menjalankan rutinitas kita, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga dengan berkat kita belajar ilmu agama, kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini sebab menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, zuriat, dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya ini guru normal ini mana rusakannya Allah. Kita rusakan aja guru ya, aturan guru. Mohon apa biar menarusakan. Allahu Akbar. Tapi kada apa-apa, imtithalul awamir khairu min suruqil adab. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ad-Dailami beliau meriwayatkan sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun tahta arshillah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh." Qila man hum ya Rasulullah? Qal man farraja an makrubin min ummati wa ahya sunnati wa akthara salawata alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, ada tiga kelompok, ada tiga golongan, yang mana tiga golongan ini nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, mereka ini mendapat pertolongan dari Allah, mendapat naungan dari Allah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan kurang jelas pula ini. Satu dua. Nah, jelas ke saudara? Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa tiga golongan ini ya Rasulullah yang mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah di hari yang mana tidak ada naungan kecuali Allah memberikan naungan kepada tiga kelompok ini? Siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yaitu orang yang menghilangkan kesusahan pada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Pada hadis yang lain ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Nah, ini ada lagi 3 yang mendapatkan naungan, yaitu diantaranya yang pertama, apabila orang menghilangkan, melapangkan kesusahan daripada umatku, maka ini orang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh, orang yang susah hati, misal dihilangkan
kesusahannya itu macam-macam cara menghilangkan kesusahannya itu, diantaranya yang pertama dengan ilmu. Orang kada paham sembahyang, misal orang kada paham sembahyang, susah hatinya itu, lalu belajar dilajari guru, nah ini cara syarat sahnya sholat, ini rukunnya sholat, ini yang membatalkan sholat, fahaminya dengan ilmu sholat tadi. Ini orang yang mengajarkan ini senantiasa mengajarkan ilmu agama, mendapatkan naungan dari Allah. Gembira hatinya karena ia mengetahui tata cara sholat supaya kawan mutabaah dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kayak guru mengajarkan bab zakat, bab sholat, ini insya Allah guru kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Menghilangkan kesusahan orang bisa dengan ilmu. Pian ada orang anak belajar sembahyang, orang buntat guru kada bisa sembahyang, batakon dengan bini, cakap batakon tuan guru, ya Allah ini batakon dengan bini, kayak bading caranya sembahyang. Ujian ng bini ini pian ompatija imam, bila imam berdiri bila imam ruku juga, bila imam sujud juga pian. Tulah kaya, tulah sampai di musola melihat imam berdiri, mengompati di belakang. Imam berdiri juga situ. Begitu imam ruku juga, begitu sujud. Sekalinya ada kawan yang macal dikateknya, nang kawan tadi telinganya, atau sujud tadi kateknya, ternyata kateknya nging kan langsung nging. Oh jangan tadi nangka ini lah caranya sholat berdiri ya, nang kawan tadi. Nang orang yang kada paham tadi diparakinya telinga imam kateknya, telinga imam dikatek. Jadi imam aku bertahun-tahun kali bisa dikatek orang telinga. Mengekir imam ke belakang, ada orang yang bilang tinjak imam sama sekali. Untung sembahyang sunat ya guru, kada sembahyang wajib. Imam sembahyang sunat lagi tapi mompati tinjak imam, meninjak pulang ke belakang. Merasa di belakang ditinjak, berdiri, menendang di muka tadi, berdiri juga tendangnya imam berdiri, jadi imam hadang ini lebih baklahi aja imam ini. Nah itu kada paham tata cara sembahyang. Maka apabila kada paham belajar kepada orang yang ahli di dalam ilmu agama. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah, itu ilmu. Yang kedua, cara menghilangkan kesusahan pada diri orang itu bisa dengan pikiran. Pikiran bisa menghilangkan kesusahan pada diri seseorang. Misal, orang dua laki bini bakal lahir dua laki bini, tapi inya bisi pikirannya cerdas. Inya memberi maslahat kepada orang yang dua laki bini lagi bertikai. Dipanderinya, saikong dipanderinya. Akhirnya bergabung pulang. Dua laki bini ini jadi keluarga yang ruhui rahayu dengan kecerdasannya tersebut. Menjadi maslahat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini senantiasanya dawaminya dengan kecerdasannya itu memberikan maslahat kepada umat Rasulullah. Ini orang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila orang musyawarah telah, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur misalnya, baik maupun segi pikiran ataupun tenaga. Nah pikirannya ini senantiasa memberi maslahat kepada umat Rasulullah, menghilangkan kesusahan umat Rasulullah dengan kecerdasannya tadi, dengan kebijaksanaan pikirannya tadi. Ini orang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Di antaranya lagi yang ketiga, cara menghilangkan kesusahan umat Rasulullah itu dengan lisan. Dengan lisannya idkhalu surur, menyenangkan hati umat Nabi Muhammad SAW. Ini dengan lisannya tadi menyenangkan hati mukmin. Apabila mukmin ini lagi down, jatuh, berusaha hancur, tapi ini punya lisan memberikan nasihat, memberikan petua-petua kalam hikmah kepada seseorang yang lagi jatuh, bangunnya semangat di dalam hidup, semangat di dalam beribadah, kembalinya mencari nafkah untuk keluarganya, li ta'ami ahli, untuk bekerja memberi makan keluarganya. Ini orang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
senantiasanya memakai lisannya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara orang yang bisa menghilangkan kesusahan di dalam diri seseorang itu yaitu dengan harta, yaitu dengan kedermawanan. Misal memberi makan orang yang lapar 3 hari biar diberi makan, itu luar biasa pahalanya. Pahala orang memberi makan ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulun teringat guru ulun Habib Saleh Ali terus. Sidin itu apabila subuh tuntung salat subuh makanan. Nang mengawal sidin sholat. Bila makan nasi Habib Saleh itu lah, sepiring itu hendak bertambah tapi kata Allah. Nah, itu diantara keistimewaan sidin. Kita tuh makan kenyamanan, hendak menambah tapi kata Allah. Kayak apa nanti itu? Makan sudah hendak habis piring, hendak menambah itu kata Allah. Pangkot kenyang, tapi hendak menambah kayak apa itu? Kata Allah. Nah, itu berkah memberi makan orang. Apabila datang kami ke Habib Saleh itu, jadi sini kada ada ilmu, di sini ada makanan aja di situ. Tapi apabila kita makan makanan orang saleh, di situ letak sir daripada orang saleh. Makanya apabila kita baiklah pada orang alim disuguhkan sidin makanan, makan banyak-banyak karena ada sir di dalam makanan tersebut. Apabila pen belang ada guru normal disuruh sidin makan habis akan. Habis akan yang ya. Nah, itu sir daripada makanan. Masya Allah, misalnya itu sidin yang mengawal, tuntung sidin memasakakan, sidin 2 laki bini, sidin pulang 2 laki bini bebasuh. Di dapur itu sidin dimujahadah sidin. Makanya Allah beri kemuliaan yang luar biasa kepada Habib Saleh bin Mukhtar Idrus. Ini diberi kemuliaan. Apabila mau makanan sidin itu parut kanyang hendak menambah kata Allah. Nah itu, jadi orang yang memberi makan itu pahalanya ganal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar nanti yang kedua adalah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mulai menghidupkan sunnah Rasulullah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal hendak makan, sunnah apa yang paling afdal tatkala hendak makan? Membaca doa. Doa apa yang paling afdal tatkala hendak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Ini menghidupkan sunnah Rasulullah, melajari anak ini supaya memakai doa yang dituntun, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuntung makan, apa doa yang diperintahkan Rasulullah? Doa tuntung makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razzaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Itu tuntung baca doa makan. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Anak memakai baju bang, apa sunnahnya? Yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza saw wa razzaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Ini menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mulai bangun guring sampai guring pula. Kita mulai yang kecil menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hendak guring, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hendak masuk kamar mandi, baca doa, keluar mandi, baca doa. Ini menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila senantiasa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, ini orang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di padang mahsyar itu luar biasa. Luar biasa. Diriwayatkan matahari itu qadrul mil. Ada yang memadahkan 1 kilometer. Ada yang memadahkan di atas kepala sejengkal. Ada lagi riwayat yang memadahkan di hadapan bulu mata kita. Matahari itu saking dekatnya. Jadi hari itu hari yang paling menegangkan. Sampai-sampai ada yang berpandir, ya Allah, cepatnya masuk akan ya. Kami ini ke neraka kada tahan saking panasnya pada masa. Ini kada tahu di neraka itu lebih panas daripada padang mahsyar. Lebih panas pada mahsyar.
Tapi karena panasnya luar biasa, bahkan orang itu bisa tenggelam karena air paluhnya dan banyu paluhnya itu bisa menenggelamkan dirinya. Jadi luar biasa pada mahsyar nanti. Maka beruntunglah bagi orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir berataan di sini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur." Telah datang kepada kalian yang dari Allah yaitu nur. Nur yang di sini dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan Al-Qur'an yang menyatakan antara hak dan yang batil. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam." Karena wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan alam semesta, surga neraka beserta isi-isinya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu agung benar, luar biasa agungnya. Nah, kalau Rasulullah itu agung besar benar Rasulullah itu, maka hendaknya kita pun membaca salawat nangganal juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Duduk sidin, gerak-gerik sidin, napas sidin, itu semuanya rahmat untuk semesta alam. Nah, lalu kita ini dianjurkan, disuruh untuk mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita menjadi orang yang membawa rahmat untuk sekeliling kita. Contoh, misal kucing lewat salah kata, dimamai kucing, ditendang kucing. Nah, ini kita mutabaah dengan Nabi, karena Rasulullah penyayang. Berarti orang yang kada penyayang kada mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu mahbitur rahmat, sumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kada ada Rasulullah, kada Allah ciptakan alam semesta, surga dan neraka beserta isinya, kalau bukan karena Rasulullah. Di dunia ini kita memandang keindahan itu hanya setitik daripada keindahannya Nabi Muhammad SAW. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib, salawat hitabsha ashrafa rusulil aqaib wa ta'amul ahla jam'a ma bada nurul kawakib. Ujar Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan alam semesta, surga neraka beserta isinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, kalau alam semesta, surga neraka beserta isinya Kau ciptakan karena aku, lalu aku ini untuk siapa ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, kalau alam semesta beserta isinya diciptakan karena ulun ini untuk siapa ya Allah? Allah pun menjawab, anta iya habibi, engkau aku ciptakan khusus, kata Allah, untuk menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pun Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, engkau telah mengetahui bahwasanya alam semesta
beserta isinya. Kuciptakan karena engkau, dan engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku. Dan sekarang aku bertanya kepada engkau, aku ini Allah, kata Allah, untuk siapa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zakatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah bertanya, aku ini untuk siapa wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Di diamnya Rasulullah, Allah pun menjawab. Ujar Allah Ta'ala, engkau mengetahui Nabi Muhammad, alam semesta kuciptakan karena engkau kuciptakan khusus menjadi kekasihku. Dan sekarang aku ini Allah untuk siapa? Aku ini Allah untuk siapa wahai Nabi Muhammad? Untuk yang lisannya senantiasa basah membaca salawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keutamaan dari Rasulullah, kita membaca salawat berarti menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.